Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tes. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa astagfirullahaladzim, dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan bagaimana kebakhilan orang-orang munafik yang mereka jauh dari kebaikan, ya, pelit terhadap kebaikan, ya, dan mempunyai lidah, mempunyai perkataan-perkataan yang menyombongkan diri, yang kasar, ya, dan berusaha menghalang-halangi dari jalan Allah. Bahkan mereka mengajak kaum mukminin untuk bermaksiat. Dan apabila mereka datang ke perjuangan, ke perang, ke kebaikan, mereka tidak melakukan kecuali dengan sedikit saja, ya. Digambarkan juga bagaimana perilaku pengecut orang-orang munafik, ya, ketika ada bahaya datang menghampiri mereka, mata mereka mendelik-delik seolah-olah mau mati, mau pingsan, mau mati, ya. Melihat ketakutan yang luar biasa ketika perjuangan di jalan Allah punya resiko yang besar. Itulah yang kita sampaikan kemarin, ya. Mari kita lanjutkan lagi di ayat ke-20 surat Al-Ahzab, surat ke-33, masih juz yang ke-21, ayatnya ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Mereka menyangka, ya, bahwa golongan sekutu itu tidak pergi. Kalaupun golongan sekutu itu datang, mereka menginginkan agar mereka berada di dusun-dusun Badui dan menanyakan tentang kabar-kabar berita kamu. Jika, ya, mereka datang atau berada di peperangan bersama kamu, tidaklah dilakukan kecuali sedikit, ya, atau sebentar. Jadi ayat ini menceritakan juga bagaimana perasaan yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan para pengecut ini. Yang pertama, yasabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka menyangka golongan sekutu itu tidak keluar, tidak pergi. Kita tahu bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salah satu tentaranya yang dahsyat, yaitu angin. Ya. Dengan hal ini, dengan kekuatan angin, diporak-porandakan kemah-kemah mereka, pasukan yang puluhan ribu tersebut, sampai beberapa hewannya pun mati, ya. Kuali-kuali tertumpah, ya. Orang-orang munafik menyangka bahwa mereka nggak bakal pergi gitu. Jadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perasaan yang ada di dalam hati orang munafik. Disampaikan nggak bakal pergi dia, walaupun udah begitu nggak bakal pergi, gitulah kira-kira. Kalau bahasa lainnya, kagak mungkin 10.000 orang meninggalkan Madinah begitu saja gara-gara angin. Nggak mungkin. Nah, itu perasaan mereka orang munafik. Ya karena mereka tidak percaya dengan Allah. Ya. Itu luar biasanya ketika Al-Quran berbicara, ya. Pada saat itu kaum muslimin yang tidak pernah ada lagi, ya, satu daerah yang dipenuhi orang-orang soleh pada saat yang sama, itu nggak pernah ada lagi. Cuma di saat Nabi berada di Madinah. Dan itu hubungan kejadian di bumi langsung dikomen sama langit gitu, sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan hati dikomen juga disampaikan. Ya. Bagaimana hati mereka menyangka bahwa Ahzab atau sekutu itu tidak pergi dari situ. Bahasa lainnya pasti masih mengepung kita, cuma strategi aja gitulah. Strategi aja itu, Abu Sofyan berangkat, dia masih mengintai kita, bakal membunuh kita itu. Nah, itu perasaan dia. Jadi dikeluarkan perasaan orang munafik tersebut, disampaikan, diabadikan dalam Al-Quran. Model-model kayak gini selalu ada, ya, hingga hari kiamat. Kita perlu waspada nih, jangan sampai kita malah jadi model ini, ya. Jadi mereka menganggap Ahzab itu tidak pergi. Padahal udah jelas-jelas itu sudah hancur lumpur lah. Dulu kan belum ada TV, ya, belum ada siaran langsung, nggak ketahuan. Pokoknya dia pergi aja gelap-gelap. Ya. Nah, tersisalah perasaan orang munafik yang masih menganggap ada pengepungan yang luar biasa terhadap Madinah. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Wa iyyatil ahzabu, jika datang para sekutu itu, ya, datang menuju Madinah, maksudnya adalah mungkin balik lagi dan sebagainya, atau memang sebenarnya mereka nggak pergi tapi akan menghancurkan Madinah, ya. Jika datang pasukan sekutu yang puluhan ribu ini dengan taring-taringnya, dengan giginya, dengan pasukan besinya, dengan pedang-pedangnya yang mengkilat-kilat, dengan tombaknya yang diasah kalau perlu dilumuri racun, ya. Yawaddu law annahum baduna fil a'rab, mereka ingin, ya, berada di Badui. Maksudnya apa? Di gunung-gunung, di dusun-dusun. Mereka ingin kalau mereka itu tidak pernah jadi anggota atau ahli Madinah, nggak pernah jadi penduduk Madinah. Kalau perlu kami ngelihat aja dari villa-villa lah di gunung-gunung, di dusun-dusun. Jadi mereka mencabut dirinya supaya tidak berada di Madinah. Seolah-olah mengatakan, menyesal saya jadi penduduk Madinah ketemu dengan Muhammad. Kira-kira begitu. Masya Allah, ya. Jadi Allah itu membongkar habis, ya, perilaku, ciri-ciri, termasuk hati, perasaan kaum munafik pada saat itu. Jadi ketika dia, padahal belum ada yang datang azab itu. Ketakutan tuh masih jauh. Baru segitu aja dia sudah kepikir bahwa kalau saja aku berada di gunung-gunung, di dusun, di Badui,
nggak berada di Madinah. Ini orang-orang luar biasa pengacunnya ya. Dia nggak mau kalau resiko itu menghampiri dia. Itu ada ciri-ciri tuh. Ya. Kok kamu nggak mau sih gabung sama orang-orang yang berusaha untuk menjadi soleh, orang-orang yang berusaha datang mendekati masjid? Banyak resikonya kawan kalau saya dekat-dekat dengan masjid. Nanti saya kalau mau ada bisnis potong lagi sama kegiatan kayak gitu. Ya. Kalau ada resiko di agama ini, ya, mereka menjauh. Ya. Itulah anak buahnya Korun tuh gitu tuh. Ya. Ngapain saya harus keluarin harta? Ini dari ilmu saya. Saya bekerja profesional. Saya berdagang, saya bertani, saya bekerja. Ngapain saya harus mengeluarkan uang? Itu resiko-resiko saja. Kan dulu udah pernah dibilang kalau mengeluarkan kalau bisa sesedikit mungkin. Naudzubillah. Ini orang yang sudah kepengaruh dengan teori-teori ataupun hukum-hukum, ya, gaya-gaya menghambakan diri dengan uang, ya. Kan gitu kan. Ciri-ciri orang yang menghambakan diri, gimana caranya supaya uang keluar sedikit dapat uang yang banyak. Ya. Kalau bisa sepelit mungkin. Naudzubillah. Padahal kalau yang namanya orang pelit ya teman-teman, itu yang sakit hatinya, hati dirinya sendiri loh. Sakit. Coba ya teman-teman nyobain aja. Kemarin saya cerita tentang orang gila ya. Coba aja tentang yang lain lah. Nggak usah jauh-jauh ke saudara tetangga dekat gitu. Kita berikan sesuatu. Yang tersenyum pertama itu bukan orang itu, kita. Karena hilang sifat-sifat kikir dan bakhil. Kikir sama bakhil bedanya apa ya? 11-12 lah kira-kira gitu. Ya, jadi orang-orang ini selalu ada nih, orang-orang yang gak mau ada resiko. Ketika Madinah diserang, wah kita jalan-jalan dulu ke puncak gitu ya. Kiri-kiri Madinah itu dikelilingi oleh beberapa pegunungan ya. Dan di situ juga ada orang-orang Arab, orang-orang Badui lah kalau kita nyebut ya. Orang-orang pedesaan ya, yang sifat-sifatnya itu macam-macam lah ya. Namanya orang-orang di pedesaan, dia mungkin tidak begitu mengenal adab dan sopan santun. Makanya ada cerita mengenai pipis di masjid Nabi ya, orang-orang Badui itu ya. Udah kesel orang-orang itu, tapi kata Nabi siram aja, kasih tahu aja, nggak usah dimarahin. Kadang-kadang kan begitu ya kita ya, suka sekali memarahi orang yang belum punya adab di masjid, dimarahin, akhirnya orangnya males lagi ke situ. Nggak cuma orang dewasa, anak-anak juga gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke ayat ini ya. Ya waddu law annahum baduna fil a'raf. Mereka menginginkan mengembara ya, ataupun berleha-leha, berdiam diri di gunung-gunung, ngeliatin apa? Yas'aluna an ambaikum, dan bertanya-tanya tentang berita-berita kamu. Siapa berita-berita kamu itu? Tentang Rasulullah SAW. Ya, dalam bahasa lain sambil nonton. Dia nonton tentang peperangan Nabi. Kayak gimana sih jalannya peperangan itu? Ya. Liatin aja lah peperangan kayak gitu. Kita mah santai, aman dari ketakutan. Karena kita berada di gunung-gunung, di villa-villa, ya, jauh dari Madinah. Kita bukan penduduk Madinah, kita orang asing, gitu. Ya. Ini perasaan mereka loh, diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa perasaan itu begitu menggelikan, begitu lucu, begitu terbongkar. Bagaimana ciri-ciri orang-orang munafik. Padahal mereka masih berada di Madinah. Orang Ahzab masih jauh-jauh.
Mereka sudah berpikiran kayak gitu. Masya Allah, jadi Al-Quran begitu ya. Dia ungkapkan ciri-ciri ini. Dia tidak menyebutkan tuh siapa nama-namanya, tidak, tapi ciri-cirinya. Dan itu selalu ada. Dan penting bagi kita kaum muslimin untuk mengetahui juga orang-orang tersebut, ya, supaya tidak terpengaruh. Bisa saja perasaan ini diungkapkan lewat lisan kan? Diungkapkan lewat lisan, ngomong lah, itu kan sampai diungkapkan, sampai minta izin ke Nabi. Rumah kami terbuka, wahai Muhammad, nanti bahaya tuh kalau istri kita ada yang menyakiti, kan nggak boleh menyakiti, kan kita harus melindungi istri, begitu. Ada aja alasan-alasan. Saya nyebutnya MBA ya, manusia banyak alasan. Termasuk kita, ini bukan buat teman-teman saja, termasuk saya ya. Kita harus berusaha menghindari sifat-sifat ini. Fil arabi yas'aluna an ambaikum, ya, berada di gunung-gunung bersama orang Badui, ya, berleha-leha, bersantai-santai, dan sambil menanyakan gimana sih kabarnya Muhammad tuh di Madinah, udah hancur belum gitu. Ya. Udah jadi para tawanan belum? Udah jadi para budak belum? Istri-istrinya Muhammad tuh jadi siapa yang ngurus gitu? Pengen melihat hasil akhir pertandingan itu, tapi dia tidak ngikut di situ. Itu perasaannya. Jadi masya Allah ya, Allah memberikan gambaran kepada kita betapa ada tipe-tipe orang yang kita dibagi tiga lah ya. Kalau di orang beriman, orang mukmin, orang kafir, nah ada orang munafik. Sampai ada surat khusus, surat Al-Munafik. Jamaah kampung takwa astan rahimahullah. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Jika mereka berada di antara kamu, tidaklah mereka berperang kecuali sebentar. Ya. Kalau ada di tengah-tengah, mereka kalau perlu menghindar. Jangan mengambil resiko. Ya. Mungkin pakai pakaian perang, tapi tahu-tahu menyelinap, ngilang. Ketika ada usaha-usaha ataupun pengorbanan yang dibutuhkan, ngilang dia nih. Kemana nih orang tadi, kayaknya di sini. Tadi kayaknya udah pakai pakaian lengkap itu, pakai pakaian perang dan sebagainya. Oh, hilang sekarang. Kemana dia? Ternyata dia cuma nyetor muka. Mukanya di store tuh. Saya kan ada kan, kalau perlu selfie dulu. Tek. Setelah itu pulang. Gak datang. Jadi masya Allah ya, ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana tipe-tipe manusia. Ada manusia yang merasa senang kalau itu menggembirakan dia, mendapatkan keuntungan bagi dia. Tapi ketika ada pengorbanan, dia akan kembali kepada rumahnya atau balik kanan lah. Mudah-mudahan kita bukan menjadi orang-orang seperti ini yang dikupas satu persatu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ditekan, ibaratnya terpisahlah emas dan loyang, emas dan buih. Ternyata mereka cuma buih-buih saja, cuma penggembira di kaum muslimin. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.